match keempat pada hari pertama nih ya Bro ya. Betul, kita bakal langsung menuju ke map Miramar, map yang paling besar dan pastinya satu map klasik dari PUBG itu sendiri. Kita bakal lihat dari arah pesawat, beberapa tim sudah mulai turun menuju kota mereka masing-masing kali ini, di mana kita dari Dranix dan juga dari The Pillar sudah turun menuju ke kota mereka antara Torea Humada dan mungkin sekitarnya ke arah Kampo Militar, karena Dranix dari dulu mainnya di arah Kampo Militar sana, dan benar. Oke, dan apalagi mereka tadi sempat mendapatkan WWCD di map sebelum ini ya. Betul, apakah kali ini kembali terjadi Curse of WWCD? Belum ada tumbang, tapi sementara waktu ini dan ternyata dari Audrey dan juga Ken saling bertukar peluru doang. Kali ini kita bakal Ken apakah dipisahkan oleh seorang Jaden? Belum, ternyata langsung diselamatkan juga, pintunya dibuka dan langsung dimasukin dalam rumah. Oke, dan di sini Anthem juga melakukan covering fire terhadap namanya, bakal harusnya masih cukup waktu untuk di revive dulu dari si Audrey di sana ya. Bakal bleeding out sih dia. Ada nggak sih? Oh nggak ada ya, dia sendirian ya? Dia sendirian, dia nggak bakal bisa selamat kayak karena harus nyebrang jalanan. Tapi dari tim Aura iya, sudah berhasil nge-revive juga Ken yang udah awal. Oke. Dan nampaknya dari tim Aura mencoba untuk melakukan rotasi lagi. Dari Okta mencoba untuk melakukan beberapa tapping aja, tapi Ken masih bisa diselamatkan di sana. Dan di sisi lain tadi Foxnya juga harus gugur ya. Betul, kita bakal dari tim Aura. Banyak banget bukit-bukit juga yang bisa melindungi mereka tentunya, tapi di mana di sini Ken udah terkena knockdown. Lumayan cukup sakit banget dari Nara, coba untuk melakukan finishing tapi masih bisa diamankan killnya. Tinggal merangkap lagi dengan fight antara Onyx dan juga tim Alter Ego kali ini, di mana Nick udah mulai tersungkur. 3 lawan 4 kondisi di mana dari Alter Ego memiliki advantage di high ground spray, dan dari seorang Kopin belum menemukan target dan juga sementara waktu. Apakah Onyx bakal maju pelan-pelan atau mungkin dia bakal nge-stay karena Nick bisa diselamatkan, cuma posisinya agak sulit. Tapi Avirlo juga tertumbang kali ini, 2 anggota tim Onyx udah tersungkur ke arah tanah. Oke, ini bakal susah banget sih posisinya, dan langsung aja dikembalikan ke arah lobby. Satu orang dari tim Onyx, misalkan 2 player aja dari Copinland juga Ape. Apakah masih bisa diselamatkan? Menurut gue kayak tadi harusnya masih bisa ya, karena posisinya di belakang, dan kita lihat juga Hero sudah tipis banget HP-nya, tapi bakal coba untuk melakukan healing dulu di sana. Ape udah mulai terpojok, 2 player dari AE bakal coba untuk maju aja di sini, mencoba untuk mencari informasi flanking sedikit ke kiri tadi, tapi masih cukup aman karena ada kompon yang bisa menyelamatkan dia. Betul banget, dari Alter Ego memiliki keunggulan sementara dalam jumlah dan juga posisi. Kita bakal lihat apakah Onyx dapat menggempur balik tim Alter Ego yang sempat sekarang tapi sudah melakukan healing juga. DG, mereka lagi berusaha untuk ngumpetin mobil mereka. Bilang sisi kita bakal lihat Skisun mendapatkan korban ke arah seorang Ramones, ledakin yang mobil, dan kali ini dari tim Boom lumayan terjepit. Ramones cukup low, malah ke take down juga Ramones. Tinggal misalkan 3 anggota tim Boom yang bertahan kali ini. Oke. Wah, ini agak sedikit susah sih, posisinya benar-benar open banget, dan sedangkan victim enak banget karena dia punya tempat yang cukup aman. Tapi gue nggak tahu nih apakah bakal coba untuk dimajuin kah atau enggak. Tapi headshot di sana, masih bisa di revive karena jaraknya lumayan cukup jauh. Tapi gue nggak tahu nih, bakal di end langsung di sini sama Fajar, melakukan beberapa tapping aja, dan yes dari Miki. Yes, dan kita lihat juga dari Fajar mencoba untuk melakukan beberapa spray dan masih cukup aman tadi ya. Dan bisa lu lihat juga dari tim Yoge satu persatu udah mulai tumbang karena Blue Zone sakit banget. Tapi Zeken masih coba bakal steal kill dari Blue Zone-nya. Tapi sisi lain ini benar-benar udah sakit banget. Apakah mereka masih bisa selamat dari Blue Zone? Omega masih coba untuk melakukan rotasi aja, menjadi last man standing, di mana 3 temannya tadi kalau nggak salah terkena Blue Zone semua deh. Betul, kita bakal lanjut dari tim GD. Cukup enak dan rapid tim secara mereka yang masih harus menjaga posisi mereka di dalam zona. Tapi kita bakal lihat kali ini dari tim yang lagi bertanding mulai kehilangan anggota mereka satu persatu dengan zona yang cukup ngebanting ke satu sisi kali ini. Ya. Dan ini menjadi keuntungan banget untuk tim-tim yang udah berada di dalam circle ya. Tadi kalau nggak salah sekitar 3 tim yang berada di luar zona dan harus tumbang semua. Bahkan dari Bom sendiri, walaupun mereka berhasil mengamankan WCD di awal, mereka udah kehilangan 2 player di sini. Ya, kita bakal ganti, ternyata dari tim Ging juga dapat korban dari arah tim The Pillars yang udah mulai kehilangan anggota mereka. Tapi dari tim Boom dengan 2 anggota yang tersisa, dapatkah mereka bertahan sementara waktu ini untuk dapetin poin-poin tambahan. Dari Warung juga dengan 1 korban, last man standing dari tim RR Curio. Gig juga langsung dapat secure 1 kill doang ke arah lawannya kali ini. Tapping mulai mengeluarkan juga mencari korban tambahan. Oke. Dan dari Alter Ego sendiri mencoba untuk mulai mendekat ke area dari Genesis Dogma. Di sini harusnya bakal ketemu sih. Tapi coba melakukan setup smoke dulu dari Genesis Dogma, mencoba untuk spray down, dan harusnya bakal kena di sana langsung yang knockdown 1 player dari Alter Ego. Cukup baik aiming dari Danson, bakal coba untuk melakukan beberapa spray down lagi. Explosion terjadi, tapi masih belum mengenai sasaran siapapun di sana. Ini cukup bagus banget sih dari posisinya GD dan Smith. Bagus banget dia flanking ke arah kanan dan tadi mengenai beberapa damage untuk ke arah Danzo.
Betul, ya bakal dari tim Onyx sudah tereliminasi juga di posisi ke-15. Apakah ada tim-tim yang bakal nyusul juga? Karena mulai terjadi penumpukan dan zona sudah bergerak juga menuju ke arah zona keempat. Zona yang nggak mau lo TB terlalu lama lagi dan Smith bakal spray down, belum menemukan korbannya juga sementara waktu. Dan Smith perlu maju ke arah zona juga di mana ada tim Boom dan juga tim GD yang udah menunggu terlebih dahulu. Bahkan tim Arda Kiryu juga dipulangkan di posisi ke-14 pada game kali ini. Oke, ini bakal sulit banget sih, tapi Smith masih coba untuk mencari informasi tadi ya. Dan dari Alter Ego sendiri masih cukup aman dengan 4 posisi. Cuma masalahnya mereka masih harus cukup maju sedikit aja ke dalam circle. Walaupun di sana ada 2 tim yang harus mereka hadapi juga ya. Ini bakal sulit sih. Alter Ego harus fokus. Dia mau lawan yang mana dulu gitu. Masih bisa menyelamatkan dia juga, tapi dia nggak cukup sadar. Di sebelah kanannya ada tim lain dan Boom Fokker mencoba untuk melakukan beberapa spray. Cukup baik, harusnya bakal mengenai sasaran di sini juga. Oh, harus terculik satu player juga. Smith juga berhasil didapatkan oleh Fokker. Berbalik bakal dari Boom, ini bakal terlihat juga ke arah tim Alter Ego yang masih berusaha untuk revive teman-temannya, tapi mereka berada di ujung circle kali ini. Mulai tekan juga oleh circle kelima yang udah perih banget. Apakah mereka bisa kabur dan keluar dari jeratan Blue Zone? Satu mulai tumbang juga, kali ini tinggal satu lagi masih live dari tim Alter Ego. Dapatkah mereka bertahan dan Louvre menjadi penguasa circle selanjutnya? Oke, dan selain juga dari Hands, ini susah sih antara lu nggak bakal bisa nge-revive teman lu juga, jadi kayak ya udah lu bakal kasih aja medkit lu. Oh, Hands bakal Gak tumbang. bakalan keburu dan yes, harus gugur di sana Alter Ego. Kanan kiri bahkan ada tim lain juga dari The Pillar Slayers di sini masih menghadapi Geek Fam. Banyak melakukan setup smoke di sana untuk melakukan distraksi sedikit aja, dan Geek Bubu juga harus terculik dari The Pillars nampaknya. Menyisakan Betul. 2 player dari Geek Fam. Tapi itu Masih bakal lihat cukup dari aman tim Geek yang bakal langsung revive juga teman mereka yang udah kenok, dan mereka lagi berusaha bertahan di dalam zona biru di mana udah mulai bergerak juga, jadi mereka perlu berhati-hati. Sedangkan dari seorang kental bakal spray down ke arah mobil tim Geek yang lagi berusaha kabur. Baginya udah pecah bannya, apakah bakal tumbang, tapi ternyata masih bertahan juga, dan ternyata Rosesi bakal tumbang juga di posisi ke-11. Oke, gue pikir tadi Bubu bakal coba untuk diselamatin dulu ya, ternyata enggak. Dan oh, masih ada sedikit balasan juga ke arah kental, dan Morphe harusnya yang paling dekat dengan arah kental di sini masih coba untuk melemparkan beberapa granat aja. Nggak bakal kena sih harusnya karena udah mulai pindah, dan kental nyaris saja Tertumbang juga ya. Tapi dari tim Geek Fam mulai maju pelan-pelan mencari tambahan posisi juga, karena mereka masih berada di luar circle ya. Mereka perlu masuk dan nge-push tim The Pillars kalau mereka pengen dapetin posisi yang cukup enak. So, kita bakal lihat langkah demi langkah mulai ditinjau juga dari seorang Morphe, dan juga korban kali ini dari seorang Boboho tertumbang, dan IOG bakal pulang di posisi ke-10 pada game kali ini. Yes, dan langsung bakal di-secure aja kill point-nya di sana. Disisain depannya masih ada tim dari The Pillars juga ya, dan oke, The Pillars Bobo juga tadi harus knockdown. Udah langsung dikembalikan ke arah lobby ya. Betul, kita bakal lihat dari tim Geek ya. Pelan-pelan dengan 2 anggota yang masih aktif, mereka lagi bertahan untuk mendapatkan posisi placement cukup enak ya. 9 tim tersisa dari tim Victim juga mengambil satu broken shack yang cukup enak. Gunakan untuk cover, tapi kalau mereka berani keluar, kita bakal dari kental, bahkan seorang korban. Morphe langsung tersungkur juga dari kental, bakal berlari di open field, tembakan di semua sisi juga. Tapi dari tim Geek, dapatkah dia bertahan kali ini dengan mereka masih belum masuk zona? Wah, ini susah sih. Dan kayaknya dari kental sendiri lebih milih untuk coba lu secure posisi dulu, karena tadi dari Geek masih ada 1 player terakhir ya. Dan coba untuk rounding dulu through the smoke, harusnya masih cukup aman juga posisinya di sini. Dan di Boom juga ternyata posisi last circle-nya juga, zona udah mulai mengecil. Sisanya harus masuk semua sini. Saya harus masuk semua, dan spray down dilakukan, tapi Floral harus gugur di sana. Cukup baik dari kental walaupun menjadi last man standing, tapi masih bisa menculik 2 player tadi ya. Betul, kita bakal dari seorang kental, apakah dia bisa bertahan menghadapi tim-tim lain. Zona pun nggak menguntungkan bagi dia, perlu berada di open field, tapi DG dapatkan 1 korban lagi dengan snipernya. Kita lihat apakah dari tim Lover dapat melawan gempuran tim-tim lain yang pengen masuk dalam circle juga. Mereka kali ini harus ikut pindah, dan satu-satunya orang yang baru masuk circle itu baru seorang Swavel, last man standing dari tim Boom. Ini berat sih posisinya ya. Dan bisa lo lihat juga di sini dari Dega mencoba untuk melakukan beberapa set out smoke, dan Flex masih melakukan beberapa spray ke arah tim Victim di sana. Oh, bom dilemparkan. Apakah bakal mengenai sasaran? Oh, 3-2-1. Belum kena kali ini. Terlalu jauh ya. Lemparan kedua kita lihat apakah bakal kena dan masuk ke dalam rumah atau shack dari tim Victim. Yang kalau masuk, mati semua rame-rame. Iya sih. Oh, enggak, masih agak sedikit jauh juga ya. Dan karena ada beberapa kendaraan yang menjadi barikat mereka, harusnya masih cukup aman juga sih untuk ngalangin. Dan dari Arrow di sini mencoba untuk melakukan spray ke arah tim DG, tapi masih belum mengenai, dan yes, berhasil dapatkan. Tadi kakinya agak sedikit terlihat ya.
Dan harusnya itu nggak bakal bisa diselamatkan juga dari teman-temannya dan langsung aja di-spray oleh Valen. Dan berhasil menumbangkan beberapa tim juga di sini udah mulai chaos parah. Coba untuk melakukan beberapa stepping juga dari Auro mendapatkan tim dari Victim. Betul, ya bakal dari MGD bakal nge-push pelan-pelan menuju ke arah circle, di mana depan mereka mulai tumbang juga anggota dari tim Victim dan juga tim Lovre. Lemparan bom mulai lontarkan, 1-2 bom, apakah ada korbannya kali ini dari tim Victim mulai tertekan juga. Dari Lovre mulai nge-revive juga teman-teman yang mulai kenal, tapi seorang Jughead bakal tumbangkan dan Victim bakal pulang kali ini. Langsung dibom oleh seorang Twizy dari tim Lovre. Kita bakal ada Arrow, bakal tumbang juga sama tim Dranix yang baru terlihat di circle-circle akhir. Last man standing dari Dranix bertahan segini lamanya loh. Dan lu bisa lihat juga dari Bom Fokker di sana bener-bener anteng aja kayak ya udahlah biarin lu aja guys yang pada perang ya. Gue masih ngamanin posisi dan sisanya sih masih cukup harus maju sedikit aja dan setup smoke juga udah banyak banget dilemparkan di sini juga dari Valen mencoba untuk maju step by step tapi terkena damage dari tim Bahampas nampaknya. Betul banget dari tim Genesis Dog Bang. Lumayan tertekan juga dari semua sisi. Kita bakal dari Ampas bakal berlari di daerah yang cukup open dan bakal dimakan oleh tim Lovre kali ini. Kita bakal dari Lovre to Easy. Punya angle cukup enak ke arah tim Ampas. Tapi apakah bakal tembak? Masih ditahan, belum ditembak kali ini. Ya, dan dari Lovre juga yang masih utuh. Player yang bakal mencoba untuk sedikit melakukan rotasi aja. Masih cukup aman dari Twizy. Ada mobil yang dijadikan barikat juga di sana dan last circle kita bakal ke arah tim tengah kali ini. Tengah banget. Boom masih aman sementara waktu dari tim GD di balik pohon. Apakah dia bisa bertahan kan digempur oleh semua tim sekitar mereka. Dan ternyata GD nggak bakal bertahan lama lagi. Mereka bakal pulang di posisi kelima tapi cukup oke juga untuk ronde mereka. Boom, last man standing bertahan segini lama. Dranix juga last man standing bertahan segini lama. Tapi dari Ampas bakal Titan juga tim Lovre. Ini bakal membuka kesempatan untuk solo chicken dari Boom dan juga mungkin tim Dranix. Bisa sih. Yang penting mereka tinggal nunggu aja dari tim Bahampas melawan tim Lovre dulu di sana yang dimana udah mulai terkena beberapa damage juga dari tim Bahampas yang masih cukup full dan nggak bisa ternyata. Dranix take down juga last man standing lawan last man standing. Yang menang adalah Boom Fokker kali ini. Ini cukup bagus sih. Menurut gua Fokker tinggal sabar aja nunggu kedua belah tim ini bonyok-bonyokan dulu terus mereka ya udah bakal nungguin, bisa jadi juga steal kill kalau misalnya dari Fokker mau membuka posisi ya. Membuka posisi tapi gue rasa di Fokker ya. Kayaknya bakal diem sih. Tapi seperti terdengar juga tembakan seorang Fokker karena mereka mau lempar bom ke arah seorang Boom Fokker kali ini dan mungkin dia bakal jadi tim ketiga yang di take down-nya. Bisa jadi, tapi masalahnya dari tim Lovre dan juga Bahampas bersama-sama fokus dan Slayer harus terkena explosion juga di sana dan di sini dari Bahampas sudah berhasil menculik beberapa player dari Lovre. Cukup baik. Wah, kita bakal lihat kali ini apakah Bahampas bakal dapetin chicken keempat pada kali ini karena mereka menjadi tim satunya yang masih lengkap dengan 4 anggota mereka karena lagi seorang Toms Lovre udah pincang banget dari Boom lagi bertahan, dia lagi berharap dapetin minimal nomor 2 kali ini ya. Oke, masalahnya posisinya dari Lovre udah ketahuan ya. Dari Fokker benar-benar cukup aman kayak ninggalin kalau misalnya dari tim Lovre udah ke take down semua otomatis dari Boom bisa ngamanin placement kedua ya. Betul, kita bakal dari tim Ampas masih bermain cukup agresif, lemparan bom juga mencari posisi di tim Lovre ngumpet di mana. Mereka udah tahu di mana ada seorang Boom Fokker tapi dia masih bertahan doang. Last man standing kali ini dari seorang Ozora bakal stray down juga, satu korban, 2 korban. Ini chance untuk Boom balikin keadaannya kali ini, 2 yang tersisa. Apakah Boom bakal keluar untuk mencari korban tambahan kali ini? Dan yes, Fokker mulai keluar, dapetin 1 korban, bakal maju 2-on-1 situation. Apakah bakal balikin dapetin chicken kali ini tim Boom menjadi tim pertama dapetin double chicken. Oke. Tapi masalah di sini dia last man standing ya, 1 melawan 4 kalau misalnya bisa di take down semua dan masih bisa didapatkan. Cukup baik Fokker di sana berhasil mendapatkan 2 player juga. Misalkan Marshall di sini yang gak jadi nge-revive kayak bakal coba untuk melakukan chicken dan Boom. Boom. Last man standing masih bisa mengamankan WWJD-nya 2 kali. Luar biasa banget dari seorang Fokker kali langsung ngebalikin keadaannya bener-bener last man standing. Kayak mereka dan main safe gitu, main safe terus kayak rotasinya juga safe. Tapi sebelum kita bahas mengenai Bahampas, kita bakalan lihat statistiknya. Ini lihat semua most kills, most damage dan juga most headshot disapu bersih sama Fokker. PD mereka bilang lebih dari 2 chicken. Oke, kita tunggu aja nih, kita tunggu aja. Dan di sini juga dari top damage dealer masih dipegang Fokker dengan 907 damage, Trick dengan 586 damage, Ludens 560 damage dan juga Twizy 490. Open field, tapi open fieldnya banyak banget high groundnya. Oke. Dapat digunakan juga. Yes, dan ini dia MVP of the match. Tentu saja Fokker dari tim Boom. Panik walaupun masih rame. Dan ini dia guys leaderboard.
sampai dengan round 4 ini. Di round 4 ini, untuk round 4 ini ada Boom Esports menempati posisi pertama dengan 1 chicken dengan total poin 29 dan Bahampas di posisi kedua. Pastinya tadi mereka menempati posisi kedua di map barusan. Kemudian di ketiga Ada tim Lovre juga tadi dengan placement ketiga ya. salib sama tim lain. Langsung aja kita masuk ke map kelima, Sunhawk. Silahkan mau Kalate dan juga Pascal. Oke, thank you Dona, dan sekarang kita sudah masuk untuk map kelima kita, Sunhawk. Apakah di sini? Wow, langsung disambut dengan kedatangannya Boom. Oke, Boom ngamanin map yang cukup ini tricky ya. Map Yap. ini benar-benar tricky banget karena banyak banget bangunan, tapi mereka kayaknya bakal kenyang banget karena nggak ada tim lain nih di sini nih, Pak. Yes, nggak ada tim lain, dia cukup bebas untuk melooting area Paradise. Tidak ada kontestan sama sekali dan circle-nya ke atas. Seperti di game pertama tadi, mereka juga turun. Cukup dekat, masih bertarung di tempat yang sama. Tidak mau ada yang berpindah antara IOG dan juga Victim. Sama-sama mendapatkan satu orang. Omega sudah mulai, Omega maksud gue sudah mulai terjatuh Omeganya. Dan sepertinya satu orang lagi berhasil diamankan, langsung dipulangkan ke arah lobby. 2 orang, 3 poin kill, bahkan tinggal 1 orang lagi dari tim Victim yang masih bisa bertahan. Bakal ketahuan langsung spray jarak dekat kali ini. Bakal langsung dipulangkan ke arah lobby, dibalaskan dendamnya oleh IOG. Wow. Lagi dari seorang pemain dari Bahampas masih menunggu timing yang sangat tepat, tapi terkena granat. Satu pick flank dari Kenang, tidak diketahui siapapun. Dia bakal langsung berenang ke arah airnya, berusaha untuk menyelamatkan diri. Tapi di sini Rosin sudah mulai melihat spray lagi menuju ke arah laut. Masih lompat-lompat, apakah bisa menyelamatkan diri, bermain di arah airnya dan langsung dipulangkan. Karena terkenok di air, udah pasti bakal langsung back to lobby. Oke. Tinggal 1 doang dari Bahampas. Satu orang dari Bahampas dan dia lebih milih untuk mundur aja karena placement poin dari Bahampas kayaknya udah cukup bagus ya. Jadi sayang banget kalau misalnya mereka jadi tim kedua yang harus pulang ke arah lobby. Udah mulai terdengar suara tembakan sini dari Aura, yang udah benar-benar terjepit banget sini, bakal coba untuk melakukan setup smoke tapi nggak bisa. Berhasil didapatkan oleh Antom di sana dan ya bakal coba untuk melakukan tapping lagi di sini. Nggak bakal bisa, Scouternya udah ke pick off duluan sama Geek, sudah mulai dijaga di bagian paling belakangnya. Setup smoke-nya pun terbuang dengan sia-sia. Ada tembakan lagi through the smoke yang tidak mengenai apapun karena memang sudah tidak ada siapa-siapa lagi di sebelah situ. Morphe mendapatkan satu angle view yang sangat baik, sementara 3 pemain Aura lainnya udah mulai sedikit terjebak. Tapi dari Ross, dia masih menunggu ada pick yang dilakukan, ada Nara yang datang tiba-tiba dari arah yang tidak diduga-duga. Satu pick berhasil diamankan, memberikan nafas ke arah Aura untuk melakukan move. Tapi kali ini Jaiden terlihat lagi, Antum mendapatkan 1 orang lagi. Dan kali ini dengan tim yang berbeda, Jaiden langsung terkapar di pinggir sungai, akan sangat sulit untuk di backup karena last man standingnya berada di jarak yang cukup. Yap, ada DG juga yang berada di sekitar mereka, betul banget. DG juga bakal menyeberang jalan tapi terlalu terbuka posisinya. Satu pohon masih bisa dipakai untuk heading spot tapi dari arah kiri sedikit terbuka angle shoot dan berhasil mendapatkan 1 pemain di pinggir jalan. Ini akan sangat-sangat sulit kalau misalkan ingin di backup dengan smoke pun. Ya, kayaknya sih kalau misalnya lu mau kasih decision yang tepat, kayaknya bakal tinggalin aja deh. Ya kalau gue sih mending agak gue tinggalin aja karena mau di setup smoke pun kayaknya akan sedikit sulit. Mau di smoke supaya dia naik ke arah batu pun harusnya udah mulai kelihatan tadi. 1 orang tapi angle dari Zeken juga belum mendapatkan target yang pas. Rick sendirian aja di pinggir jalan, dia berusaha merangkak naik menuju ke arah batu. Kalau dia bisa ke arah batu, ini dia bisa di revive. Ya, tapi bakal susah banget karena posisinya benar-benar cuma bisa ngamanin obstacles aja, dan si lain dari Heroes berhasil muncul dari player DG dan bakal langsung di end aja di sini. Killnya diamankan oleh Heroes, bakal coba untuk sedikit maju ke depan. Gila, ini kepres banget posisi dari DG, depan belakang semuanya ke pick off, bahkan 2 pemain mereka sudah tercuri begitu saja. Oh, sayang banget ke press sama EVOS, ke press sama Alter Ego, bukan hal yang mereka inginkan pastinya. Last man standing, sudah mulai menjaga bagian angle-nya, 1 orang kelihatan sudah mulai melakukan open fire juga dengan N4-nya. Tidak ada scope sama sekali, hanya dengan Iron Sight-nya doang, dan EXE dari EVOS juga sudah mulai melakukan pick ke arah Alter Ego karena dia kelihatan dari posisinya. Ya, dan ini bakal susah banget sih. Dari Evo sudah ngamanin Paradise bawah, dan Heroes bakal coba untuk dilakukan tapping aja, tapi masih cukup aman karena ada obstacles di sana. Tapi at least di sini udah ketahuan banget posisi dari Alter Ego. Mereka ini udah masuk dalam circle yang keempat. Blue Zone juga sudah mulai menghimpit, menjaga di bagian dalam. Step sudah mulai terdengar, pintu bakal dijaga dibuka terlebih dahulu. Ada spray langsung, Free Fire keluar dari seorang corner, tapi tidak akan bisa selamat karena 2 setup push yang dilakukan oleh tim Alter Ego. Untungnya 2 yang masuk ya, karena kalau misalnya satu harusnya masih bisa diambil sih tadi. Harusnya, tapi circle-nya bakal makin ngecil lagi. Geek masih bertahan di area tengah, bener-bener kosong. Wow!
Itu kompon yang sangat bebas, tidak ada yang menuju ke arah sana. Bakal terjadi penumpukan di sebelah kanan map. Sementara di sebelah kiri Dranix masih terjebak untuk mantan. Wall lempar granat menuju ke arah rumah. Kanan kiri masih galau, tapi sepertinya bakal ditujukan ke arah sebelah kiri dan gagal masuk ke dalam rumah. Mantul lagi kena atap keluar, dan kali ini Ozora bakal sedikit melakukan flanking ke sebelah kanan. Perlahan-lahan 2 setup push yang bakal dilakukan oleh Lovre. Satu masih menjaga di bagian paling belakang juga. Blue Zone cukup dekat dengan arah mereka. Spray lagi ke arah rumah kanan. Another Fox yang sudah mulai menunggu angle shootnya bebas banget dari Ozora, tapi belum mau melakukan pick. Granatnya masuk sedikit memberikan damage ke arah Ozoranya. Dia bakal setup smoke dulu mungkin karena Blue Zone juga sudah mulai bergerak. Ini circle yang kelima. Ozora terkena lemparan granat dari seorang Zeken, langsung tersungkur begitu saja. EXE juga berhasil diamankan dan bahkan EXE sudah dipulangkan ke arah lobby. Dan nampaknya dari Oh iya tim- beneran. Bener Pak. Iya itu bener. Ya. Yap, tinggal 11 tim yang tersisa, cukup open field daerahnya. Dan ini semuanya berbondong-bondong untuk masuk ke arah kompon yang ada di tengah circle. Bahkan sudah mulai maju ke depan sana Onyx. Satu pemain mereka kalau kita lihat di minimap berhasil masuk ke arah kompon yang mereka tuju. Alviro tertangkap begitu saja. Warung mendapatkan satu pemain, bahkan Alviro juga sudah diamankan. Ryu drone juga sudah di pick off begitu saja. Kali ini Nerpeko bakal menjaga di bagian paling belakang. Hanya drone dari pemain Rio yang terkenal kali ini. Blue Zone juga sudah mulai semakin menghimpit. Sementara masih ada beberapa tim yang berjuang masuk ke dalam play zone. Sungguh menyakitkan Blue Zone yang sekarang masuk lagi ke arah tengah. Ini bakal menjadi hal yang indah tentunya untuk Onyx. Oh, dan sisanya pasti bakal berdarah banget di sini untuk memperebutkan siapa yang bakal masuk ke dalam zona. Dan banyak banget tim-tim yang udah mulai tersungkur karena Blue Zone udah mulai perih banget di zona ke-6 kali ini. Oke, EVOS yang hanya menyisakan 2 pemain mereka, Zeken dan juga Foxe. Cukup tenang permainan mereka, setup smoke ke arah kanan terlebih dahulu. Satu pemain lagi, kembali, satu tim untuk 2 kembali tumbang, free shoot ke arah GD dan berhasil mendapatkan flag. Foxe maju perlahan-lahan dari adanya smoke yang sudah dia setup. Bakal naik ke atas bukitnya, masuk terlebih dahulu sebelum ada tim musuh yang masuk ke area dia. Ini GD kalau misalkan mereka telat masuk, ini bakal disayung mungkin sama RRQ Ryu. Karena angle dari Ryu cukup enak, tapi mereka harus masuk ke dalam circle yang berikutnya. Betul, dan sedangkan dari tim Nara cukup baik dari Kopinli. Itu free shot banget sih Free dari shot Kopinli banget. tadi. Nggak ada penghalang sama sekali dan Bong pun mendapatkan satu orang yang sangat bebas. Zeken dari EVOS tertangkap, hanya menyisakan Fox seorang saja. Last man standing, apakah bisa bertahan hingga top 3 atau top 5? Tapi dari Nara pun sudah mulai kehilangan Ayoji, mendapatkan poin untuk mereka lagi. Gangsta berhasil meratakan Nara sepertinya. Oh wow, killing spree 5 kill untuk EVOS. Wah, ini benar-benar kayak separuh sih, semuanya bakal terjadi peperangan dan juga Dikri bakal coba untuk maju ke depan Gangsta, tapi harus tersungkur jadi dari Rudes mencoba untuk memberikan covering fire terhadap. Dia bakal Oke. dibuka, ditutup lagi, dijagain, masih dimain-mainin, bakal ngintip ke arah jendela, menuju ke arah dalam, dia bakal lompat dan spray jarak dekat masih bisa dimenangkan dan dikontrol dengan sangat baik oleh Onyx. Oke, ini saat yang tepat banget sih kalau misalnya Omega mau coba untuk nge-pick up satu player lagi, tapi nampaknya lebih milih untuk nge-revive dulu temannya. Ludens seharusnya masih cukup aman, sedangkan Nick bakal coba melakukan setup granat tapi nggak sedikit tepat ya posisinya tadi. Ini kayak Oke. buying time sih, sama-sama bisa melakukan medikasi dari kedua belah tim. Oke, bakal di revive terlebih dahulu, lempar granatnya aja, colek dikit, manja ke arah ruangan sebelahnya. Dan sepertinya ya udah meledak dan tidak. 7 kill point nih pas. Ya, tinggal 6 tim saja yang tersisa dengan 11 orang yang masih hidup. Ayoji masih ada 2 dan ini semuanya udah jarak dekat semua. Dan kali ini kalau kita perhatikan juga Ryu bakal masuk perlahan-lahan. Satu pemain mereka sudah ditumbangkan begitu saja, hanya menyisakan warung kali ini. Tapi dari The Pillars juga masih survive. Satu pemain mereka bergerak masuk perlahan-lahan. Ludens hanya bermain dengan karnya saja. Apakah peluru empangnya sudah mulai habis? Dia bakal keluar menuju ke arah sebelah kiri. Oh, masih ada ternyata 40 peluru di arah satu klipnya dia. Ngintip menuju ke arah KP, masih ada pintu yang ditutup. Satu orang kelihatan, spraynya tidak memberikan damage ke siapapun. Omega harus segera melakukan setup ke sebelah kanan, tapi ada lagi yang sudah mulai menunggu di sebelah kanan. The Pillar sepertinya tidak akan bisa bertahan lagi, langsung pulang ke arah lobby. 5 tim tersisa kali ini, spray lagi menuju ke arah tengah dari rumahnya Kopinli. Berada di dalam rumah sendirian aja, bakal dilempar dalam posisi sedang memegang granat. Satu pick yang baik dari KP. Oke, dan sisi lain juga dari tim RRQ nampaknya lah harus tereliminasi kali ini karena posisinya mereka berada di luar zona. Yap, tapi RRQ bagus banget mainnya, mereka bisa bertahan juga dan ada alter ego Badru yang akhirnya termakan oleh Tumbang zona ya. setelah dia melakukan flank sendirian. Tapi Gila. at least dia ngamanin posisi keempat. Dia membelah Sunhawk sendirian sih. Membelah Sunhawk sendirian. Mengarungi Sunhawk ya. Mengarungi Sunhawk sendirian. 7 orang yang masih bermain dengan 3 tim yang tersisa. Siapa yang bakal mendapatkan chicken kali ini? Onyx berada di arah kompon yang sangat nyaman, sementara GD berusaha masuk. Ayoji, ini siapa yang chicken? Itu chicken pertama buat tim mereka nggak sih? Iya betul. Belum ada ya?
dari ketiga tim ini yang mendapatkan chicken. Dan tapi masalahnya adalah dari EOG dan juga Onyx. Mereka dapat kompon. Bakal Nah. dilempar masuk ke arah ruangannya, apakah bakal memberikan damage? Enggak. Itu kayaknya di luar sih. Terlalu terburu-buru tadi Oke, ngelemparan. Blue Zone bergerak. Satu orang free shoot tidak memberikan knock sama sekali. Bakal diintip sama 2 orang langsung, dia berhasil masuk ke arah rumahnya. Masih berada di arah luar rumah, tapi ini berhasil ditumbangkan begitu saja. Omega bakal mengontrol sebelah kanan, spray dari arah dalam rumah. Dan winner chicken dinner berhasil diamankan oleh IOG. Chicken pertama untuk tim mereka. Map yang lain baru kita mungkin expect yang lebih lagi. Nah, dari top damage dealer sendiri, yang pertama ada Anthem dengan 681 damage, Nerpeko 619 damage, Foxe 600 damage, dan juga Nick 527 damage. Kalau misal nanti ada Kenapa? fotonya Nerpeko lagi minimal gitu. Bukan lihat foto dia. Udah bisa. Sesuai prediksi MVP of the match di sini Nerpeko. Kita yang tadi Sunhawk. Alright, so ini dia leaderboard dari round kelima tadi. Of course diisi oleh Island of Gods di posisi pertama dengan 28 total kill points. Dan di sini ada tim GD. Satu-satunya kedua. tim yang mendapatkan 2 digit kill, 10 kill ya. Tim lain gak ada yang dapat. Kayak tadi di Sunhawk ya. Betul banget, kita belum tahu di permainan di semua tim yang bakal menuju ke arah Erangel Maps ditaumatkan dengan arah pesawat yang cukup ke arah tengah kali ini ya, cukup membantu tim-tim untuk turun, terutama yang turun di tengah dan juga mungkin turun di daerah awal-awal di SMB. Mungkin tim-tim turun di daerah Lipovka butuh nyambung dikit lagi, ataupun ke arah Gergopol bakal agak numpuk dikit di arah ujung-ujung Ruins. Iya. Beberapa tim sudah turun juga di awal-awal, mereka bakal mengambil kota mereka masing-masing dan kita bakal lihat apakah akan terjadi fight-fight di early game seperti map-map sebelumnya. Masih cukup aman, hanya ada mereka sendiri aja. Dan kalau kita lihat dari The Pillars, dan ini ada tim berapa nih Pak yang abu-abu? Main turnamen yang kemarin ya? Bener. Ini jadi kayak walaupun mereka besutan baru, tapi di sisi lain kita lihat juga dari EVOS berhasil mendapat satu player dari Geek yang tadi baru aja kabur dari Alter Ego, tapi malah harus keculik sama tim EVOS. Bakal langsung di end aja di sini. Bubu, sayang banget. Dipukul aja Ya. kali ini ya. Untuk menghemat resource ya. Field mobil terbuka dan cukup bebas kan tembakan dari tim Geek Fam dilontarkan ke arah tim EVOS dan ternyata di lain sisi KZ menumbangkan seorang Floral. Kali ini 2 anggota tim Geek Fam yang tersisa untuk aktif sementara waktu, tapi dari Zekken bakal juga ditumbangkan sama seorang Warung dari tim RRQ. Ternyata perang di open field Ruins kali ini. Oke, menurut gue tadi sayang banget sih karena EVOS lebih milih untuk nyamperin mayatnya ya. Mungkin untuk looting juga, tapi di sisi lain mereka jadi ketahuan posisinya sama tim RRQ juga yang berada di high ground di sana. Bakal coba untuk dilemparkan aja beberapa tappingnya dari tim EVOS. Foxe, terkena sedikit damage, 50 HP agak sedikit berkurang. Bakal langsung melakukan bandit-bandit juga, tapi kita bakal dari tim RRQ mereka tampil dengan cukup pede mengingat mereka memiliki high ground advantage dibanding Ruins yang berada di low fam tadi ya. Oh ya Geek Fam, Fam. karena posisinya mereka jadi terselamatkan karena ada terjadi clash yang terjadi antara Oh, dan RRQ. lain kita bakal dari tim Alter Ego bakal join the fight juga bersama dengan tim EVOS dan juga tim Geek Fam. Untungnya dari tim RRQ sudah pindah, atau nggak mereka bakal menyayur di atas dari high ground. Betul. Tapi kita bakal dari tim EVOS, mereka bakal langsung nge-revive kembali seorang KZ yang terknock oleh Alter Ego. Satu orang juga yang udah mulai knockdown bakal coba untuk dilemparkan bom-bom yang masih belum mengenai sasaran juga di sini, bakal coba untuk melakukan spray dan Foxy harus knockdown di sana dan Smith harus kembali tersungkur juga di sini dan granat yang cukup on point menyisakan 2 player aja dari Alter Ego di 2 sini. lawan 2. Yes. Kita bakal tanya dari tim Alter Ego dan juga tim EVOS siapakah yang bakal pulang terlebih dahulu. Shot tembakan juga sama Heroes juga lumayan low sementara waktu dan bakal langsung menggerakkan bagi juga mungkin ke arah teman-teman dia, tapi dari XC gak akan membiarkan seorang Heroes menggerakkan mobil dengan bebas. Spray down juga ke arah Alter Ego, tinggal 1 lagi yang tersisa. Apakah dia bisa kabur dengan baginya di open field? Di spray down juga kali ini Heroes lumayan low, bagi mulai berasap juga dan dia sepertinya bakal menutup angle dan kabur dari jeratan tim EVOS yang berhasil menumbangkan 3 anggota tim Alter Ego. Oke, tapi at least tim EVOS juga udah kehilangan 2 ya. Jadi ini kayak trade kill yang Mereka bermain dengan cukup aman juga, tapi di lain sisi The Pillars kali ini masih menjaga juga angle shot mereka terhadap tim Geek Fam yang mengambil rumah di daerah open field Gatka. Victim pun mulai terlihat, tapi dari The Pillars kali ini mobilnya mulai berasap. Apakah bakal meledak? Mereka bakal langsung berhenti dari mobil juga, bakal langsung take over rumah dari tim Onyx. Langsung berusaha untuk maju, bakal melakukan rush juga, lemparan bom dilontarkan, pintu ditutup kali ini. Untung masih ada pintu sementara waktu ini. Dan ternyata kita bakal lihat fight terjadi juga di lain sisi map, tapi dari Bobs bakal tersungkur ke arah tanah. 4 lawan 3 dari kondisi dari The Pillars, tapi langsung di take down juga 2 juga, dan Boboho bakal tinggal berdua bersama dengan Argenta. tadi posisinya dari TP nggak tahu sih di situ ada Onyx mungkin ya kayaknya. Dalam keadaan yang tidak
cukup siap juga untuk melawan Onyx. Dan di sisi lain kita lihat juga dari tim Victim yang udah menculik satu player dari tim Nara nampaknya. Dari Vepar nggak bakalan bisa diselamatkan karena jauh banget. Betul, kita bakal ganti dari rumah-rumah mulai diisi juga, tapi kita bakal lain sisi tim Aura sudah mulai mencari korban tambahan dan ternyata The Pillars yang bakal dipulangkan terlebih dahulu menjadi tim bertahan di atas ya. Betul, ini dari Victim sebenarnya bisa menjadi third party di antara tim Nara dan juga tim Bahampas. Mungkin bakal bisa steal kill, halusnya udah mulai terjadi di sana, tapi dari Bahampas berhasil mendapatkan Banyu yang udah mulai tersungkur juga di sini, menyisakan 3 player aja dari tim Victim. Chisun masih mencoba untuk mencari posisi yang cukup baik. Jackhead juga udah mulai maju walaupun terkena damage-nya cukup banyak, bahkan helmnya nggak ada di sini. Red Juice tapi masih bisa ditembangkan juga. Ini bakalan trade knock ya. Betul, ini bukan tempatnya mereka pengen fight sebenarnya sih, dimana mereka kali ini masih stuck juga untuk di atas bukit. Mereka perlu turun ntar lagi sih, dimana mereka punya 40 detik doang untuk pindah posisi. Beberapa anggota mulai tumbang juga dan beberapa tim mulai menyusuri ujung circle, langsung mengisi dan bakal jadi perang gila-gilaan sih di ujung circle kali ini ya. Down, di sana Chisun belum mengenai korban juga dan mereka perlu pindah 10 detik lagi sampai zona 300 meter dan zona udah diisi oleh semua tim, 15 tim lainnya. Tapi ini sekalipun mereka mau melakukan rotasi sebenarnya agak sedikit susah ya, karena ada tim lain juga di belakangnya, tim juga dari arah yang mencoba untuk melakukan beberapa strike terhadap tim GD. Tapi Lordzinski yang harus tertutup dan disini Bawang mencoba untuk melakukan firing lagi terhadap tim GD. Agak sedikit sulit, Roning dengan HP yang cukup sakit kali ini. Flag masih coba untuk melakukan kontes terhadap Bawang. Bawang masih mencoba untuk melakukan medikasi dulu kali ini. Belum ketahuan posisi dari Bawang dan Flag, dan Bawang tadi benar-benar sama-sama tipis ya. Betul banget, kita bakal lihat apakah mereka bakal bertahan di ujung tebing sementara waktu masih stay down juga. Dan kali ini tim GD mulai ditekan juga. Bom belum berkelantarkan sekali karena dua mulai tumbang sementara waktu, tapi Boong bakal ikut tumbang juga kali ini sementara waktu oleh tim-tim yang lagi fight di satu area kali ini ya. Tinggal menyisakan seorang Repeko masih hidup. Ya, ini sebenarnya lebih ke buying time sih. Dari kedua belah tim sama-sama masih bisa nge-revive masing-masing playernya. Tapi Boong terlalu jauh, kayaknya bakalan sulit banget untuk di revive diselamatkan. Tapi drone harusnya masih bisa cukup aman. GD juga masih bisa menyelamatkan player tadi yang udah mulai terknok juga. Betul, kita bakal lempar bom juga untuk ngalahin dari Peko. Apakah masuk ke rumah? Setahu gue pintu udah pecah. Ya. Jadi mereka perlu berhati-hati juga. Dan kita lihat kali ini ya, tim-tim yang bertanding mulai pecah fight di semua sisi map, di ujung map, tengah map. Semua udah mengisi di daerah ruins, di daerah gereja dan juga high ground, low groundnya. Dan kayaknya dari tim Lover bakal dipulangkan juga ke arah lobby sementara waktu ini ya. Oh yes, dan di sisi lain tadi Nerpeko udah berhasil terkena headshot yang cukup baik dari tim Nara dan bakal langsung di end aja. Nerpeko yang kita tahu salah satu player yang lumayan cukup nge-carry timnya ya. Dan udah harus dipulangkan ke arah lobby dan menyisakan satu player aja dari tim RRQ. Belum ketemu juga, dia ngumpet di bagi smoke, belum ketahuan juga. Oke, dan di sini juga masih mencoba untuk mencari informasi lainnya. Dari tim Victim sendiri udah nge-secure 6 kill point nih Wolfie. Betul, kita bakal dari tim Victim kali ini lagi berusaha membersihkan satu area dia ya, tapi belum ketemu juga korbannya di mana. Yang masih ngumpet di bagi smoke Deathmosh ya. Yes, wah. Last man standing dan dimana kanan kiri lu rame banget, ini bakal susah banget sekalipun dia mau meninggalkan area ini. Bakalan ketahuan sama tim lain juga. Oke, bakal coba untuk dilemparkan bom. Kalau misalnya dia bisa on point nih, bisa aja dapetin 2 player sekaligus. Tapi kita bakal lihat terdengar suaranya tapi masih belum bisa mengenai siapapun. Through the smoke mencoba untuk melemparkan granat dan nampaknya lebih milih untuk ninggalin aja area yang cukup mematikan kali ini. Dan Daknos udah mulai ketahuan posisinya tapi harus gagal di sana. Pelarian yang cukup dramatis ya. Betul banget, hampir berhasil kabur tapi sayang banget dari seorang Deathmosh tadi tertahan dan akhirnya mobilnya ditembak juga dan dia dipulangkan ke. Betul, berenang aja dia kali ini dan berusaha untuk nyelinap masuk ke dalam area pertahanan tim-tim lain. Tapi kita bakal lihat kali ini dari tim Ampas cukup banyak posisi mereka terbuka dan mereka bakal langsung tembak lagi juga last man standing dan Ampas bakal dipulangkan juga ke arah lobby kali ini. Ya, dan sayang banget dan kita lihat juga dari tim Pos yang udah kehilangan Zekian di sini X-nya menjadi last man standing dan dia harus kembali gugur juga dari tim EVOS. Dan Onyx udah nge-secure tempatnya cukup aman, tadi posisi pintu masuknya juga udah dihalangin ya. Iya betul banget, mereka langsung menghalangi juga dari tim Onyx dan ini udah ngeras jalur masuk lagi. Cuma mereka nggak bisa keluar juga, kalau dihujanin bom rame-rame ya mereka bakal kena terus. Cuma sementara mereka bakal tertahan dan ternyata ledakan Avirlo dapat satu korban juga di luar dari gereja. Yang kita lihat lemparan Avirlo kedua, apakah bakal korban lagi? Hampir menumbangkan korban tambahan lagi. Oke, dan masih coba untuk melakukan beberapa lemparan frag grenade di sini. Apakah bakal mengenai sasarannya lagi? Dan kita lihat dari DG yang masih berupaya untuk ngegerebek area gerejanya Onyx ya. Betul, mereka masih berusaha untuk mencari korban lagi dalam gereja di mana mereka udah nggak bisa kemana-mana. Cuma mereka juga aman banget, nggak bisa diapa-apain juga. Kalau mereka nunduk ya cuma bisa dibom doang ataupun dimoli. Cuma dari Nick kali ini sepertinya dia sudah mengambil posisi di luar ya. Dia keluar gereja ya Nick ya? Iya. Udah mulai keluar dan ini harusnya
menjadi gocekan yang bagus banget untuk Onyx kalau misalnya dari DG nggak sadar ada satu playernya udah mulai pindah posisi di sini ya. Dan masih coba untuk lempar-lempar bom dan Vanco harus terkena granat sana yang cukup pedas banget nampaknya, dan Nick masih mencoba untuk mencari posisi dan informasi juga di mana di depannya lumayan cukup banyak tim-tim lainnya juga, dan sini Kopinli udah mulai ketahuan posisinya oleh tim DG dan langsung aja di end di sana. Sayang banget. Betul, dia bakal ada tim Onyx kali ini seperti bisa keluar, tapi dia bakal sangat ditekan oleh tim-tim sekitar dia. Seperti DG yang udah mengambil posisi cukup enak juga. Tinggal mencari celah-celah dalam pertahanan. Data RQ bakal pulang juga di posisi. Tapi masih bisa cukup aman. Dan, bukan di Pocengki, di dekat Ruins. Dan Betul. kita lihat juga dari Vanco. Masih coba untuk mencari player-player dari Onyx dan langsung aja di spray down di sini. Tapi sayang banget satu player udah mulai tumbang. Dan, yes, langsung di end aja tadi. Dan kita bakal dari tim DG juga langsung push dalam ke arah gereja, tinggal 2 anggota tim Onyx masih tertembak. Vanco bakal tumbang juga sementara waktu. Akankah Onyx keluar berusaha nge-finish sisa anggota tim DG, atau mungkin tim Onyx yang bakal di-push sama tim DG sementara waktu ini. Smoke mau dilempar juga sama seorang Trik untuk berusaha ngamanin area dia, tapi kita bakal ada Trik masih ngintip mencari informasi juga, cuma belum ketangkep juga. Nih, KP bakal nembak juga, dan dia bakal keluar kah hanya dari gereja belum? Masih bertahan dalam gereja doang. Ya. Karena untuk masih ada jendela yang bisa untuk ngegocek dan langsung aja di Trix mencoba untuk melakukan beberapa spray down, tapi tadi nggak kena siapapun. Dranix juga mendapatkan killing spree-nya tadi kalau kita lihat ya. Betul, kita bakal dari KP bakal lempar smoke lagi untuk menutup vision dari tim DG. 2 smoke lempar juga sekaligus kali ini. Kita bakal lihat 9 tim tersisa, 27 anggota yang masih alive. Akankah kita memiliki chicken dinner baru, atau mungkin ada yang mengulang chicken dinner mereka? Bisa jadi. Dan kita lihat juga dari tim DG masih bertahan dengan posisinya dari Dranix pun masih dengan 4 kill point. Nah, sayang banget harus eliminasi kali ini, dan juga dari victim berhasil mendapatkan tim GD di sisi lain. Dranix juga. GD kayaknya bener-bener ke sandwich ya posisinya. Ya berbalik, mereka cukup tersandwich kali ini, tapi kita bakal lihat dari tim Dranix ya, mereka cukup bersabar, cukup lengkap juga anggota mereka, dan dari tim DG seperti tertekan oleh pergerakan dari tim Dranix. Di lain sisi dari tim victim mulai nyayur juga, dan cukup banyak kill target kali ini. Boom yang diem-diem tapi mematikan, lengkap dengan 4 anggota mereka, tapi kali ini ada knock juga dari seorang Raiki. Harus tersungkur ke arah tanah dan menyisakan 3 anggota tim Boom yang masih aktif. Boom, IOG, Dranix menjadi tim yang masih lengkap dengan 4 anggota mereka kalau semua berhasil di revive. Betul. Dan kalau lihat, aduh kakinya sedikit kelihatan Pak, kurang miring dikit ya tadi ya. Betul, kurang miring dikit lagi. Aduh, bakal. Dan DG pulang juga kali ini ya. Ya, ini benar-benar udah mulai chaos parah banget, dan dari Onyx benar-benar masih bisa mempertahankan area gerejanya. Betul banget, mereka mempertahankan gereja, tapi kita bakal dari tim Boom ya. Mereka lengkap dengan 4 anggota mereka, sangat-sangat enak posisi mereka juga. Bakal sedikit sulit di take down, kecuali tim GD bakal nge-push ke arah low ground tim Boom. Ya. Dan dari tim Boom juga di sini posisinya masih berada di dalam zona juga, masih cukup aman, tapi di belakang, kiri, depan juga masih banyak banget tim-tim yang berada di depannya, dan sekitarnya di sini Ramones juga udah tahu posisi dari tim victim di sana di depannya. Bakal coba untuk scoping aja dulu, dan Genesis Dogma juga harus gugur kali ini, dan Boom Ramones berhasil mendapatkan satu player dari Ludians langsung di end aja cukup baik. Aiming dari Ramones tadi ya. Berbalik, bakal dari Gotin Eston mulai tertumbang juga, kayaknya tiga anggota Boom yang tersisa. Kita bakal lihat zone bakal kemana, dan rata ke arah Boom lagi. Boom hari ini pawang zona banget sih, parah. Dia cuma 1 kali aja yang salah tadi di Sunhawk ya. Iya. Dan dari Hawker juga tadi masih mencoba untuk melakukan scoping aja dari Nick, mencoba untuk melakukan beberapa spray terhadap si Sun, tapi terlalu jauh, gak mau naik siapapun. Dan bakal mencoba untuk melakukan setup smoke aja dari tim Onyx. Onyx agak sedikit harus naik sedikit ke depan. Oke. Bakal dari Omega juga bakal tumbang sama seorang Ramones, kali ini terlalu terbuka. Posisi seorang Magic Mask kayaknya killnya bakal dicuri sama tim Onyx yang sudah mengumpulkan total 6 kill. Sementara waktu ini kita bakal lihat apakah dari 5 tim yang tersisa bakal coba mencari kill-kill tambahan dalam circle terakhir kali ini ya. Ya, dan kali ini kita lihat juga dari Onyx masih stay loh, bener-bener dia bisa mempertahankan area ini, dan juga dari Dranix udah mulai ketahuan posisinya bakal langsung aja ditembangkan oleh Nick di sini. Aimingnya cukup baik, udah tumbang satu player dari tim Dranix. Harusnya masih cukup aman untuk di revive sih, karena posisinya lumayan cukup jauh dan banyak cekungan juga. Dan apa yang terjadi dari bot mencoba untuk melakukan rotasi sedikit aja maju menggunakan bagi, tapi agak sedikit berbahaya tadi, dan langsung aja di spray lagi untuk memberikan efek dari explosionnya. Betul, cuma gagal untuk tindakan, itu bakal dari seorang Nick bakal tembak through the smoke mencari korban tambahan, tapi belum berhasil menembakkan anggota tim Dranix. Sementara waktu ini akan Nick coba nge-push ke arah Dranix, smoke masih menutupi juga vision dari tim Dranix ya. Di spray dan seorang Nick bakal berkorban tambahan, kali ini seorang bot bakal tertumbang, dan zona mulai menekan juga pergerakan dari tim Onyx, dan dua mulai tertekan kali ini, tertumbang ke arah tanan, seperti bakal langsung di finish juga oleh seorang
Nick. Yes, dan ini bakal jadi kesempatan cukup bagus banget sih. Ini cuman kayak tinggal maju aja sedikit ke depan, setup smoke dilakukan walaupun KP di sana harus sudah mulai tersungkur dan Victim juga harus gugur dan menyisakan 2 tim aja di sini antara tim Dranix dan juga Boom. Apakah Boom bisa mendapatkan winner dan chicken dinner yang ketiga kali ini melawan Dranix? Kita lihat 4 player dari Boom masih berdiri tegak di sana Betul banget. mencari posisi dari Mozart. Harusnya bakal ketahuan sih 4 lawan 1 kah ini? Ini benar-benar chance banget sih untuk tim Boom dapetin chicken mereka ketiga pada kali ini. Dimana 4 lawan mereka 1. 4 lawan 1, yes. Ini harusnya udah fix nggak sih? Wah, gila sih. Ini kalau emang bisa didapetin dan yes! Boom Esports berhasil mendapatkan winner dan chicken dinner yang ketiga pada hari ini. Bakal brutal dan lain-lain. Tapi sebelum kita ngomongin, ada top statistik di sini nih. Most kills didapatkan oleh KP dengan 4 kills. Selanjutnya ada most damage. Nick dari tim Onyx tetap masih mendapatkan 905 damage. Selanjutnya ada siapa Moka? Ada most headshot di sini oleh tim Victim ya, Fajar dengan 3 headshot dan juga Anthem lagi-lagi 25 dari top damage dealer. Nick lagi. Masih Nick karena Nick benar-benar nyumbangin banyak banget damage tadi ya ke musuhnya. Dan juga ada KP dengan 731 damage, Avirlo 678 damage dan juga Jacket dengan 640. Dan Jacket! Oh, woi, salah semua woi. Aduh. Berarti lebih seimbang Jacket tuh, Iya, total iya. kill 4, tapi 4. damage juga gede 640. Berarti emang dari Jacket sendiri memiliki apa ya, statistik yang cukup oke untuk game kali ini ya. Iya. itu Prank ya. prank itu prank. Nah ini dia leaderboard round barusan round ke-6. Terakhir kita Boom Esports pastinya memuncaki klasemen sementara di round 6 ini dengan total 28 points, disusul oleh Dranix di posisi kedua, Victim posisi ketiga, Onyx Esports posisi keempat dan Genesis Dogma di posisi kelima. Ini round ke-6 dulu ya. Round ke-6. Nah, ini dia leaderboard globalnya untuk 6 ronde hari ini. Di posisi pertama pastinya dikantongi oleh Boom Esports yang telah memenangkan 3 kali winner chicken dinner tadi dengan total poin 90.